Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dahlia. Saya akan mempelajari atau memberikan, pembelajaran 1 semester ini dengan mata kuliah dasar pemrograman. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan untuk, menjabarkan atau memberikan penjelasan sebelum kita memulai pembelajaran ini. Aplikasi tersebut yang akan kita gunakan adalah Python. Python sendiri nanti saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara untuk pengaplikasian atau instalasinya. Jadi kita punya 2 software yang harus diinstalasi di dalam dasar perkuliahan ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada rencana pembelajaran 1 semester. Ini merupakan pembelajaran apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini per minggunya. Ini saya sudah buat apa saja yang harus mahasiswa lakukan, apa saja yang harus mahasiswa kuasai dari rencana pembelajaran ini. Yang pertama, untuk minggu pertama ini saya menerapkan semoga mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan mengenai konsep dari dasar pemrograman dan struktur programnya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa dapat menjabarkan serta selain menjabarkan juga dapat memberikan penerapan bagaimana konsep dasar pemrograman dengan struktur program-program yang ada. Bahan-bahan materi yang akan kita pelajari di sini itu ada 3. Yang pertama adalah yang akan kita kuasai atau kita pelajari yaitu sejarah mengenai perkembangan dari bahasa pemrograman Python. Lalu selain itu adalah pengenalan mengenai struktur program Python. Nanti kita akan kuasai bareng-bareng ya. Yang ketiga yaitu pengenalan mengenai EDA Visual Studio Code. Di mana Visual Code ini akan kita gunakan untuk pembelajaran menggunakan bahasa Python ini. Jadi, yaitu merupakan software yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Selain Visual Studio Code, juga ada lagi satu nanti yang akan kita terapkan pada pembelajaran kali ini, yaitu VCham. VCham ini merupakan atribut lain dari software lain untuk mensinkronkan antara bahasa program yang ada di Visual Code, gitu ya. Lalu untuk pembelajaran kali ini, metode yang akan kita pelajari yaitu metode tatap muka dan daring. Kebetulan untuk metode kali ini, karena kita masih menggunakan daring, silahkan nanti apabila ada tugas yang akan saya berikan, silahkan kalian upload tugas-tugasnya yaitu di mybest-e-learning.bsc.ac.id. Nanti silakan langsung kalian upload, baik untuk hasil pengerjaannya per minggu, ataupun setiap ada tugas mandiri dan kelompok. Nah, kemudian indikator dari penilaian yang akan saya ambil per minggunya, yang pertama untuk minggu ke-1 ini adalah mengenai penjelasan struktur program Python. Dan yang kedua, menyelesaikan studi kasus tentang struktur program Python dengan editor indikator Visual Studio Code. Ini untuk penilaian dan bobot nilainya adalah 10%. Jadi apabila kalian bisa mengumpulkan di minggu pertama ini, maka kalian mendapatkan bobot nilai sebesar 10%. Seperti itu ya. Saya lanjut. Lalu ini adalah persiapan yang akan kita siapkan untuk pembelajaran ini. Pada pertemuan 1, ini kalian harus mempersiapkan yang pertama adalah instalasi program Python. Yang kedua, instalasi program atau Microsoft Visual Code. Yang ketiga adalah sejarah perkembangan tentang bahasa pemrograman Python. Lalu yang terakhir adalah pengenalan struktur dari program di Python. Dari keempat ini,
Yang pertama kali akan kita lakukan adalah yang nomor poin ke-1 dan poin kedua. Ini amat sangat penting, di mana penjabaran atau sintak-sintak yang akan kita buatkan, sebelumnya kita harus membuat ini dulu atau menginstal ini dulu. Nanti program 2 ini akan kalian download, bisa di-download di sini. Ini adalah link download program. Silahkan nanti setelah saya memberikan penjelasan, kita bisa mendiskusikan bagaimana cara penginstalasiannya. Nah, berikut adalah link download dari Python itu sendiri. Di sini kalian bisa langsung mendownload, dan untuk tipe-tipe Python itu disesuaikan dengan laptop atau prosesor masing-masing. Jika kalian 64 bit, maka gunakan Python yang versi 64 bit. Jika kalian menggunakan 32 bit, maka gunakan Python yang terhubung dengan yang 32 bit. Untuk yang kedua, yaitu mengenai Visual Code. Visual Code juga di sini ada linknya yang sudah saya berikan. Silahkan kalian langsung download. Kalau untuk Visual Studio Code itu tidak ada masalah. Silahkan download Visual Studio Code versi apapun. Yang berbeda ini hanya Python-nya. Versinya misal kalian Windows-nya 8, 7, 10 ataupun 13 berarti menyesuaikan. Biasanya kalau yang download versi terbaru itu adalah yang menggunakan Windows yang terbaru. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah cara instalasi Python. Silakan install Python untuk Windows 7, 8, atau 10. Di sini kalian bisa mencoba Python yang cocok dengan kapasitas laptop masing-masing, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi kalau untuk Python-nya, saya berikan rekomendasi, silakan download Python tipe 3.8.2, dan untuk VCAM, silakan kalian download yang 5.8.0. Ini adalah link downloadnya, sama seperti tadi, bedanya hanya di sini ada download aplikasi dari VCAM. VCAM ini apa? VCAM ini sebuah aplikasi bawaan atau yang harus kita download selain dari dua aplikasi ini. Supaya nanti Python kita atau program Python kita ini bisa jalan. Atau bisa terkoneksi dengan baik sehingga program-programnya bisa running. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah kali ini sudah sampai ke materi mengenai bahasa Python. Apa itu bahasa Python? Bahasa Python atau Python sendiri diciptakan oleh Guidon Resup pertama kali di Centrum Wiskunde Informatica CWI di Belanda pada tahun 1990. Sebelumnya, bahasa ini terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC sampai sekarang. Pemrograman ABC ini untuk yang pernah mempelajari dan menguasainya itu pasti sudah pernah mendengar ya, apa itu pemrograman bahasa A, B, dan C. Lalu di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python ini di Corporate for National Research Initiative CNRI di Virginia, Amerika, di mana dia merilisnya Python ini pada tahun 95. Lalu pada Mei 2000 dia bentuk lagi pindah ke BOpen. Lalu setelah itu dari 2001 hingga sekarang ini Python itu sangat populer di kalangan kita itu sejak tahun 2018. Jadi banyak program-program atau bahasa pemrograman lain, cuma kalau untuk Python tersendiri ini memiliki tingkat mudah atau dalam pembuatan sintaknya lebih mudah dibandingkan bahasa C ataupun C++ ataupun bahasa pemrograman tipe lainnya.
Seperti itu ya. Lalu ini ada kelebihan dari Python. Nah, seperti yang tadi saya sudah menjelaskan, Python ini sudah populer sejak bulan September 2018. Merupakan urutan ketiga dari bahasa program di dunia ini. Lalu selain itu ada fitur bahasa program lebih mudah dibandingkan bahasa program lain. Python juga dapat mengeksekusi sintak dalam satu baris kode. Jadi perbedaannya dengan yang lain, di Python sendiri bisa mengeksekusi sintak dalam satu baris kode. Yang keempat, multifungsi dari berbagai hal mulai dari proses teks, membuat website serta aplikasi desktop maupun smartphone. Jadi di Python ini bisa membuatkan website, aplikasi desktop maupun smartphone. Lalu yang kelima, Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Selain dia bisa berinteraksi dengan bahasa C, dia juga bisa berinteraksi dengan bahasa C++. Oke. Ini ada kelemahan dari Python. Ada yang disebut lebih lambat dibandingkan bahasa C atau C++. Lalu prosesnya itu juga lebih kalah cepat dengan bahasa C. Dan yang ketiga, kode dari spesifikasi komputer saat ini sudah dioptimasi oleh bahasa C, sehingga lebih mendapatkan bahasa C bukan pemrograman bahasa Python. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya lanjut ya. Ada yang bertanya? Oke, baik, saya lanjut ya. Oke, lalu ada struktur pemrograman Python. Aturan penulisan dari struktur pemrograman Python ini yang pertama adalah aturan penulisannya. Bagaimana aturan penulisan di Python? Antara lain ada 1, 2, 3, tipe data tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi kompleks dalam suatu statement tunggal. Yang kedua, pengelompokan statement-lah selesai dengan indentasi sebagai pengganti dan pengurungan mulai dari awal sampai dengan akhiran. Lalu yang ketiga, tidak ada deklarasi-deklarasi, argumentasi atau variabel yang diperlukan. Lalu ada apa lagi di sini? Ada indentasi. Bahasa pemrograman Python adalah merupakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan terstruktur, yaitu memisahkan blok-blok program dengan susunan yang sudah diindentasi. Python juga memiliki sedikit perbedaan dengan cara penulisan program dengan bahasa pemrograman tipe C atau Java. Nah, lalu ada apa lagi? Ada variabel dan nama variabel. Variabel sendiri adalah nama-nama yang mempunyai sebuah nilai yang mendeklarasikan kalimat membuat sebuah variabel-variabel baru dan memberinya nilai. Lalu ada lagi nama variabel. Nama variabel ini merupakan dia menyesuaikan dengan isi dari variabel yang sudah kita buat. Jadi apabila kita sudah membuat variabel, maka nama variabelnya itu akan menyesuaikan dengan isi dari variabel tersebut. Lalu ini merupakan keyword-keyword atau kata kunci yang akan kita gunakan di dalam pembuatan studi kasus nanti. Ini adalah bahasa-bahasa Python ya. Ada 28 kata kunci di sini. Ada and, continue, else, for, import, not, else, assert, def, except, from, in, or, return, dan lainnya. Anda mungkin bisa menyimpan daftar-daftar ini supaya nanti apabila ada sintak dari salah satu nama variabel dan Anda tidak mengetahui penyebabnya, lihatlah pada daftar ini. Jadi misalkan ada nama variabel atau sintak-sintak yang kalian belum ketahui, maka ini merupakan 28 kata kunci dari pemrograman Python ini. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan membuatkan program sederhana mengenai biodata saya. Contohnya adalah
Di sini saya ketikkan input, print, buka kurung, titik 2, lalu tutup kurung, nama saya siapa. Nanti setelah kita mengetikkan print, print ini merupakan perintah untuk mencetak. 1, 2, 3, 4 saya sudah ketikkan. Lalu nanti output yang akan dihasilkan seperti ini. Nama Sumanto, kelas 12 1A, jurusan Sistem Informasi. Jadi dari program sederhana ini akan menghasilkan output seperti ini. Mengapa kita menggunakan perintah print? Karena kita akan mencetak tampilan output seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Untuk contoh program ini akan kita jadikan sebagai contoh dari pembelajaran kita di minggu pertama ini. Selain itu, saya juga akan memberikan latihan ke kalian untuk di-upload di MyBase. Ini merupakan latihan pertama yang akan kalian kerjakan. Jadi sebelumnya yang akan kita lakukan di sini adalah membuat ataupun menginstal bukan membuat ya, lebih tepatnya mempersiapkan instalasi-instalasi yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas untuk materi-materinya atau bagaimana? Silakan jika ingin bertanya ke saya, diperbolehkan. Ya. Siapa ini yang ingin bertanya? Oke, silakan jika ingin bertanya. Apakah sudah cukup jelas, Hera? Materi ini ada yang ingin ditanyakan mengenai instalasinya? Ada Hera di sini? Ada, Bu. Ya, untuk instalasinya sudah jelas ya, Hera ya? Iya, Bu, sudah jelas. Ya, silakan nanti link downloadnya kalian download di link tersebut. Nanti saya akan berikan juga di grup kelompok atau kelas kita. Ini link-link downloadnya. Untuk instalasinya dan prosesnya sudah saya jabarkan di modul pembelajaran kita nanti ya. Nanti juga saya akan berikan. Selain Hera, ada lagi yang ingin ditanyakan? Di sini ada banyak nih partisipan yang telah hadir sepertinya. Cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, mungkin untuk pembelajaran ataupun metode pembelajaran kita hari ini, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan materi minggu pertama ini bisa kalian kuasai dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini di minggu pertama. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.